yakin bisa merubah Indonesia dengan jadi sarjana hukum kayak gitulah, intinya kayak gitu. Iya. Nah, kita ini sedikit dok, lebih dipersingkat sedikit. Akhirnya dokter praktek di pengabdian, hitungnya ya, pengabdian di fakultas tersebut, di universitas tersebut. Kita sebut aja lah UNAN ya, FK UNAN. Pengabdian di wilayah, jadi pengabdian ini tersebar di seluruh Indonesia, namanya program internship. Iya. Kalau dikatakan pengabdian enggak juga, tapi lebih ke pengayaan dan pemberdayaan. Jadi 1 tahun itu kita dituntut untuk wajib agar surat tanda registrasi ini legal untuk buka praktik pribadi, kerja dimanapun. Melalui itu tuh prosesnya ya. Nah, proses ini. Tapi nah, dokter di bagian mana tuh? Tidak diatur kampus, dan tidak ini langsung ke kolegium kedokteran, organisasi kedokteran lah yang membawahi. Apa namanya? Kalau organisasi kedokteran itu kan ID, kalau nggak salah. Iya, ID. Kolegium ID atau apa? Lupa juga maksudnya. Iya. Jadi KKI, Kolegium Kedokteran Indonesia. Kolegium Kedokteran Indonesia. Dokter di? Jadi pas itu kita milih. Oh, disuruh milih kita ya? Milih dan kuotanya terbatas, kayak di Padang Panjang kuota cuma 21, di Sujunjung 21 kalau dulu ya. Sekarang udah lumayan ramai lah karena sedang COVID juga. Itu kan programnya setahun, kalau sekarang entah 6 bulan entah 9 bulan. Mau dipersingkat. Jadi pas udah milih ini, alhamdulillah kebetulan dapat di Padang Panjang. Jadi sempat kerja di Padang Panjang dan di puskesmas di Padang Panjang, puskesmas di Padang Panjang. Oke, habis itu langsung lompat ke habis itu selesai bulan Februari 2020 langsung freelance ya. Oh iya ya. Lanjut di rumah RSUD Padang Panjang. Iya. Oh, ternyata COVID masuk Sumbar bulan. Nah, itu tuh. Ya. Itu awal kita DM-an itu. Awalnya setelah sekian lama nggak ketemu. Tapi karena COVID, dokter harus bertugas di sebagai relawan ya di Wisma Atlet Jakarta. Nah, sebenarnya Wisma Atlet itu kan untuk ini ya, untuk atlet ya, yang untuk penginapan untuk Asian Games kemarin itu kalau nggak salah ya. Jadi sampai diberdayakan untuk COVID, berarti separah itu dok? Ya, dia gini. Kalau untuk masalah COVID ini kan semua orang rata-rata udah tahu. Iya. Kita harus karantina dan sebagainya. Cuma dengan gambaran keadaan Jakarta, bagaimana kesibukan Jakarta, untuk karantina mandiri di rumah ini kayaknya susah. Rumah mereka berdempet-dempet. Iya. Ini menular. Apalagi emang tipikal orang kita lah susah diatur. Karena emang mau di rumah aja 10 hari. Bosan? Bukan masalah bosan, tapi makanya siapa yang nanggung? Oh iya benar. Betul. Akhirnya kan emang disiasatilah bagaimana dicarikan tempat isolasi mandiri. Di Sumbar juga ada tuh di Baso. Di Sumbar di Baso ya? Terus di mana? Kayak di Pariaman atau di mana? Intinya ada beberapa tempat untuk pusat karantina. Yang di sana bisa tempat merawat pasien COVID dengan ringan sedang, rata-rata ringan sedang ya. Kalau di Wisma Atlet itu sampai keluar berat juga ada, karena ada ICU-nya. ICU ini yang ICU atau apa ya? MCU. Intinya yang rawatan intensifnya lah. Udah bisa ada alat bantu nafas. Tapi saya dulu di Wisma Atlet cuma untuk yang karantina. Jadi orang yang saya temui ini paling keluarnya ringan, demam batuk. Oh ya, oke. Tapi rame. Kalau misalnya digambarkan Wisma Atlet itu sebesar apa dok? Wisma Atlet berapa kali berapa gitu lah? Kayaknya berapa atau kamarnya lah? Berapa kamar? Gini. Wisma Atlet itu yang tempat kemarin itu Pademangan atau apa ya? Kebayoran. Itu ada 7 tower. Tower itu gedung tinggi. Kalau di Sumbar apa ya gedung tinggi yang bisa mewakili? Mungkin IBIS ya yang paling tinggi di
Hotel di Padang. Waduh, apa itu? Saya nggak tahu, Dok. Hotel Ibis kalau nggak salah. Iya. Kalau di ini nggak ada yang ini. Nggak ada ya. Nah, satu gedung itu Ibis yang ntar dicari aja lah. tinggi gedung itu 24 sampai 32 lantai. 32 lantai. Itu untuk satu gedung. Satu gedung ya, satu tower itu tadi. Berarti tower itu sama dengan gedung lah ya. Nah, tower ya. 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 Saya dapat istilah tower itu Ya memang kayak gitu. pas di Jakarta. Iya. Gedung. Ya, kalau bahasa Minangnya gedung A, gedung A. Iya gitu. Kalau di kampus itu A, B, C gitu kayak. Iya, gedungnya tinggi. Berarti itu ada 7 tower. Nah, 7 tower. kenapa ya luas sekitarnya? Atau juga intinya luas. Pokoknya besar lah ya. Berarti kemarin itu ada yang nyampe penuh, ada yang melimpah karena nggak tertampung lagi. Berarti sebanyak itu ya di situ ya. Jadi tower untuk tower 1 itu dulu untuk memang dari petugas juga, petugas yang ini biasanya struktural. Tower 2 ini untuk kantor, dan tower 4, 5, 6, 7 itu untuk perawatan. Awalnya coba tower 4 dan 7 kalau nggak salah. Terus karena tower 4 ini sering mati lampu, ada kerusakan lah, diaktifkanlah tower 5. Terus ternyata rawatan yang nggak berkeluhan membludak juga, jadi semua tower udah Isi penuh. diisi 4 tower kemarin. Tapi sekarang saya ngikutin yang terakhir itu udah turun. Udah turun, udah Tapi banyak yang sempat, kosong. Iya, banyak yang kosong juga kan. Efek PPKM ini memang terasa. Ada ininya lah. Tapi pas awal-awal PPKM itu kawan-kawan kan emang banyak yang udah nggak dinas nih, jadi satu dokter itu dulu biasanya 2 dokter megang 3 lantai. Nah kemarin itu satu dokter bisa megang 3 sampai 9 lantai. Berarti udah jauh banget lah berkurangnya ya. Bukan berkurang, maksudnya pas awal-awal PPKM. Jadi Awal-awal PPKM. pasien rame, nakesnya dikit. Oh, karena nggak ada ini tenaga kesehatan kah? Kurang. Tapi sekarang udah kosong dok. Ini udah banyak yang kosong. Berkurang ya. Ya, ini di Wisma Atlet ya. Udah berkurang. Rata-rata juga, maksudnya ya enggak. Ya, itu kan efek PPKM. Jadi sebenarnya kenapa pemerintah nggak ada PPKM? Ini mempertimbangkan peningkatan kasus dan fasilitas layanan kesehatannya. Ya itulah, kalau mau karantina biaya nggak ada, lockdown nggak ada juga. Kita ibaratnya gini, ada musuh baru mau berperang. Iya. Ya udah, kita mungkin lihat dari kejauhan, atur lah. Ya. Nah, kita atur. Strategi. Kalau dia sedikit, ya udah kita santai. Mungkin misalnya, ternyata yang sedikit ini banyak barisannya di belakang. Nah, baru kewalahan kita ini. Akhirnya ya kayak gitulah. Mungkin. Tapi ini sekarang udah berlalu ya. Kita udah masuk PPKM sekarang. Walaupun saya nggak terlalu suka sama istilah ganti lagi gitu. Tapi ya. Tapi sekarang kita yuk sama-sama nyari solusi bareng-bareng, kita gotong royong untuk mengurangi corona. Kalau misalnya kamu nggak nyaman, saya udah mulai nggak nyaman sekarang dok. Kemana-mana harus ada ini apa itu protokol apa. Jangan, kan masyarakat nakes. Iya, apalagi nakes ya. Gini loh, saat kita menghadapi ya, saya kalau mungkin ada aturan yang latar belakangnya tidak menakutkan, kita jalankan. Ya udah kayak ini, pakai motor, pakai helm, bawa SIM. Oke. Standar ya, kan? standar ya. Biasa aja Iya, kan? ya, biasa. Karena kan ketakutannya apa sih, meninggal, jarang. Iya. Tapi sekarang kalau mau kemana-mana, kalau di Jakarta ya, mau ke mall bawa pakai masker, bawa bukti vaksin. Iya. Jadi beban nggak? Ya beban sih ya. Padahal kalau kita bawa motor disuruh pakai helm, pakai seatbelt, kalau bawa mobil bawa SIM, ini biasa-biasa aja kan. Tapi karena motif tadi, dan sebenarnya di alam bawah sadar kita juga sebenarnya takut terkena dan takut meninggal. Iya betul. Intinya kayak gitu. Dan kalau bilang apa ya, mau ngaku-ngakuin pakai masker itu nyesat, pakai helm juga nyesat loh. Udahlah, tinggal lagi press. Tapi masalahnya orang banyak yang pakai helm dok. Yang pakai helm dibandingkan yang nggak pakai helm sama aja, kayak siapa yang kan tidak pakai masker. Tapi kalau di kampung-kampung lebih banyak yang nggak pakai masker. Iya, masker sama di masker. Sepele sih, orang-orang kita itu suka menganggap sepele. Itu analogi yang paling apa ya, maksudnya masuk akal lah. Yang sama ya, yang saya analogis. Tapi karena ini kali ya, karena belum terbiasa aja kali ya dok. Karena semua hal kan berawal dari kebiasaan. Apalagi dengan
apa ya? Kalau misalnya pakai helm pakai SIM, kalau kita nggak pakai bahayanya jelas deh. Iya. Kalau nggak pakai helm, orang meninggal di depan mata kita, kecelakaan, atau mungkin pas di razia nggak ada KTP, kita disuruh ngurus administrasi di sidang dan lain sebagainya. Tapi kalau ini kan alasannya cuma temporal, palingnya kayak gini. Jadi orang malas untuk vaksin atau mungkin malas pakai masker. Kapan sih corona ini nggak ada? Soalnya mungkin di orang-orang sekitarnya ini nggak ada yang meninggal atau mungkin corona. Jadi dia merasa corona ini nggak adil. Betul. Masih ada dok. Lingkungan saya sendiri, teman lah ya, teman, tapi nggak usah sebut nama lah. Nggak percaya adanya corona. Tapi ya nggak apa-apa sih. Orang seperti itu nggak apa-apa. Kalau misalnya dia nggak percaya nggak apa-apa. Tapi tolonglah maskernya dipakai gitu. Ya, dia aja nggak percaya. Bukan untuk dia, tapi bukan untuk orang lain. Dia gitu. Gini loh, orang yang nggak peduli dengan dirinya gimana mau peduli sama orang lain? Apalagi dalam sini corona nggak ada. Mau kamu pakai masker, saya pakai masker, namanya corona nggak ada. Nah lucunya dok, dia ini peduli sama orang lain dok. Tapi sama corona dia nggak apa ya? Dia nggak terlalu bukan nggak yakin sih, tapi nggak terlalu yakin lah sama dengan adanya corona itu. Ya kayak itu emang udah berapa banyak video di YouTube, di Instagram untuk menjelaskan corona. Orang-orang seperti itu kemungkinan dia akan bisa sadar saat ada keluarganya yang terkena. Iya. Kalau ringan, keluarga saya kemarin kena positif juga, tapi cuma demam batuk pilek biasa. Emang gejalanya ada yang demam batuk pilek biasa, ada yang nggak bergejala malah. Iya, OTG ya. Ini kan yang ditakutkan ini perburukannya hingga gejalanya berat dan meninggal. Ya sampai kayak ini Om Deddy ya, Om Deddy Corbuzier. Sampai badai sitokin gitu. Nah, kayak gitu. Artinya ya kita akan percaya ya kalau itu ada di kita. Sama kadang orang nggak remeh. Bukan berarti karena kita tidak menemui sesuatu keburukan, keburukan itu nggak ada. Iya. Tapi intinya adalah yuk kita bareng-bareng untuk mengurangi corona ini dan bantulah satu dengan yang lainnya. Cuman masalahnya orang mau gimana harus bareng dok. Orang buat dirinya aja kurang, gimana mau bantu orang lain? Ya, gitu masalahnya. Ya, kita lihat lah bagaimana ini ya kerjasama yang akan terjadi antara sinergitas antara nakes, masyarakat, pemerintahan dan juga pemerintahan pusat. Gitu. Kalau sekarang intinya kita bersinergi itu ya udah ikuti aturan dari